Oke. Oke, Mas. Sehat, Pak. Oke. Ya, Pak. Kami dari tim Ekspedisi Alsinta Jelang Mudik Lebaran 2025 di Trans Jawa, Pak. Terkait dengan persiapan Lebaran. Ya, oke. Ya. Terkait dengan persiapan Provinsi Jawa Tengah mengenai menghadapi arus mudik Lebaran itu seperti apa, Pak? Yang pertama, kita mengetahui bahwa Jawa Tengah merupakan titik lelah, titik jenuh terkait masyarakat yang mudik ya. Dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, kemudian dari daerah-daerah lain yang sentralnya nanti adalah di Jawa Tengah. Termasuk arus balik nanti dari Jawa Timur, semuanya akan turun. Sehingga mau tidak mau Pemprov akan menyiapkan sarana prasarana. Sarana prasarana yang kita siapkan dari yang pertama adalah mungkin dari pemudik sudah kita himbau bahwa Jawa Tengah itu mempunyai 4 jalur, bahkan 5. Satu itu adalah jalur nasional, yaitu lewat tol dari mulai Brebes sampai di Rembang. Kemudian jalur yang Pantura, kemudian jalur tengah, jalur selatan dan jalur selatan. Silakan masyarakat pemudik nanti bisa melalui jalur-jalur yang sudah ada di tempat kita. Kemudian kesiapan jalan, kita sudah arahkan kepada PU kita kerjasama dengan PUPR di Jakarta, Pak Menteri, bahwa jalan nasional kesiapannya sudah 100%. Untuk jalan-jalan provinsi sudah hampir 97%. Untuk jalan kabupaten itu sudah mencapai 80%. Yang harapannya nanti menjelang 15 hari kemarin, kurang 3 hari lagi mereka sarana jalan sudah beres. Terkait dengan wilayah yang memang jadi titik krusial itu seperti apa Pak antisipasinya, Pak? Antisipasinya kita Pemprov tidak bisa berdiri sendiri. Kita melakukan kerjasama dengan Polri, kemudian TNI, kemudian dengan instansi-instansi yang lain, sehingga kita kerjanya ada kerja-kerja teamwork ya. Misalnya pada saat terjadi arus mudik, begitu pemberlakuan one way nasional yang nanti titik sentralnya adalah di wilayah Kali Kangkung, maka secara tidak langsung apabila kendaraan itu terlalu penuh maka akan diberlakukan one way lokal. One way lokal itu kewenangan daripada wilayah Jawa Tengah, dari mulai Kali Kangkung sampai dengan Bangwen. Kalau one way diberlakukan maka secara tidak langsung masyarakat yang akan menuju ke Jakarta dia akan menggunakan jalan arteri. Maka di situ perlu kerjasama aglomerasi wilayah Solo, aglomerasi Semarang Barat, aglomerasi Pekalongan Kota dan sekitarnya, sehingga tidak terjadi antrian. Karena prinsip bahwa utamanya pelaksanaan arus mudik dan balik adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kita yang akan ketemu keluarganya. Terkait dengan kesiapan destinasi wisata di Jawa Tengah kan banyak, Pak ya. Itu bagaimana cara Pemprov untuk mengurangi lonjakan di saat arus mudik nanti, Pak? Kita tidak mengurangi ya, orang mudik itu hak asasi ya. Jadi mudik itu kan tradisi ya, tradisi yang kalau bahasanya itu, kalau bahasa kami itu kan fenomena sosial yang harus kita laksanakan. Sehingga mudik itu satu, dia akan ketemu keluarganya. Jadi yang ditunggu Lebaran itu hanya mudik. Kemudian yang kedua, dia bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, dia akan membelanjakan uangnya itu kemana? Ke tempat-tempat wisata. Maka UMKM kita diperbanyak. UMKM kita itu kesempatan untuk memasarkan produk-produk baik itu di tingkat desa, di tingkat kabupaten, di masing-masing wilayah kita. Sehingga secara tidak langsung tempat-tempat wisata menjadi tujuan daripada pemudik. Jadi kalau mudik itu nggak duit ke kota atau di mana dia kerja, dia pulang mudik itu dengan membawa keluarganya, membawa sanak tetangganya ke tempat wisata. Kita lakukan pengamanan baik itu jalur nanti dengan kepolisian, jalur-jalur yang vital nanti dengan beberapa BPD kita siapkan, terus pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu, baik itu mulai di sub maupun dari kepolisian. Jadi kita membawa untuk mengamankan. Pak, hari ini kan launching rest area 445 itu, Pak. Itu ada fasilitas apa aja, Pak? Di 445 ini punyanya Pemprov ya, punya BUMD Jateng Agro Berdikari. Jadi kita punya BUMD ada 11, diantara Jateng Agro Berdikari, di mana dia diantaranya pengelolaan daripada rest area ini. Dan rest area ini representatif sekali ya, meskipun tadi baru saya launching, ada pom bensinnya, kemudian ada masjidnya, ada pos kesehatannya, ada pos polisi tetapnya, kemudian bahkan ada stand-stand UMKM-nya, bahan paling lengkap. Makanya masyarakat kita kalau
Nggak, jangan waktu mudik dan balik. Kalau perlu kita buat nongkrong di sini bagus sekali. Ya. Selain di sini ada lagi nggak Pak? Selain di sini punya nggak kita Pak rest area yang dari Pemprov? Hanya ini toh. Hanya dari Pak. Kalau rest area yang lain yang mengelolakan swasta dari apa jenis dari tol ya, jalan tol, PUDT-nya tol yang mengelola. Tapi lah khusus ini yang mengelola adalah Pemprov. Terkait dengan ketersediaan bahan pokoknya nanti bakal banyak para pemudik, wisatawan di Jawa Tengah, itu bagaimana? Bahan pokok, bahan pokok penting, kita selaku melakukan evaluasi. Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah kita kerjasama dengan kepolisian, itu ada satgasnya, kemudian di tempat kita ada satgasnya. Gunanya apa? Untuk melakukan pantauan-pantauan harga di wilayah kita. Apabila terjadi adanya lonjakan harga, maka kita melakukan intervensi dengan cara operasi pasar, kemudian pendistribusian barang. Contohnya begitu ada kenaikan bahan pokok misalnya cabai di daerah tertentu, maka segera harus kita ekspansi dengan langkah operasi pasar atau pendistribusian barang di tempat itu berada. Kemudian yang kedua, misalnya kekurangan telur, sentral telurnya di mana, maka di masing-masing kabupaten sudah terkonekkan terkait dengan apa, distribusi logistik daripada bahan pokok penting itu sendiri. Prinsip untuk sampai sekarang namanya lebaran, kebutuhan masyarakat meningkat, maka secara tidak langsung kenaikan itu pasti ada. Tetapi jangan sampai kenaikan menimbulkan adanya fluktuasi harga yang tinggi ataupun kelangkaan bahan pokok. Makanya kita bentuk satgas. Kalau ada masyarakat yang coba-coba misalnya menimbun, kemudian mencari kesempatan, itu kan ada tugasnya polisi itu. Nah, nanti untuk penetrasinya urusannya Pemda untuk kegiatannya. Terakhir Pak, mungkin untuk para pendengar El Sinta atau para pemudik yang akan mudik nantinya Pak, ada harapan atau ada himbauan Pak? Himbauan saya kepada para pemudik dimanapun berada yang menuju dan ke wilayah Jawa Tengah, yang pertama siapkan diri, kemudian siapkan kendaraan. Ingat bahwa keluarga di rumah adalah sangat menunggu. Kemudian yang kedua, apabila pada saat mudik terjadi adanya permasalahan, segera kontak kepada Pospam, Posyan, kepada kepolisian maupun dinas perhubungan di tempat kita. Kalau nanti lelah, jenuh, silakan mampir di gerai-gerai, di rest area atau keluar tol di wilayah kita, masuk wilayah kota-kota Semarang yang di situ sudah kita siapkan oleh-oleh dan lain sebagainya. Sehingga prinsip keluarga di rumah menunggu, tidak usah memaksakan diri, silahkan beristirahat. Kalau perlu nginap di hotel-hotel kita, itu kita siapkan Jawa Tengah untuk representasi. Terima kasih ya, El Sinta. Ya, dengar, nantikan terus perjalanan kami selama di Pulau Jawa. Untuk itu, saya Rizky Rian Saputra dan juga Faris Palevi, tim Ekspedisi El Sinta Jelang Mudik Lebaran 2025 Lintas Jawa, kembali ke studio.